Ibu-ibu, ini ada bapak-bapak di sini. Jadi, tapi nampaknya kalah jumlah bapak-bapak. Tanda kiamat. Jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki. Kata Nabi, kalau jumlah perempuan itu lebih banyak, tandanya kiamat. Tapi masih lama lah sedikit. Lama-lama betul tak juga lah. Ini bapak-bapak yang datang nih, alhamdulillah mewakili. Kalau tak saya grogi, saya jantung kan bisa copot di badan ini. Ini bahasanya Melayu, bahasa Bugis, bahasa Banjar atau bahasa Arab? Campur ya. Bahasa Indonesia lah kalau begitu awak. Saya pun tak pandai bahasa Banjar, saya tak pandai bahasa Bugis. Tapi istri saya orang Bukit Tinggi, tinggal di Tembilahan. Lahirnya aja sih. Tinggalnya sudah di Pekanbaru. Gimana kabar Bapak Ibu, sehat? Ini kali pertama saya datang ke Teluk Pinang. Dia banyak kali teluknya. Entah teluk apa aja isinya lagi tuh. Teluk Pinang, Pantayan. Teluk apa lagi Pak? Teluk Cungkah. Pokoknya semua teluk lah. Masya Allah. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak yang datang dalam acara ini husnul khatimah. Pengen masuk surga Bapak Ibu? Pengen masuk surga? Apa syaratnya? Baik. Ini sampai jam berapa Bu? Mana Ibu tadi? 1 jam. Azan jam? Jam 15. Berarti kita punya waktu 45 menit sampai 1 jam. Tenang. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ini karena jumlah perempuan lebih banyak, kita coba kaji sikit-sikit. Nabi baginda Nabi Muhammad SAW. Yang mengaku cinta sama Nabi angkat tangan. Yang mengaku cinta sama Nabi angkat tangan. Satu segini aja. Semua ngaku cinta Yang tidak pernah bergibah angkat tangan. Yang tak pernah berbohong angkat tangan. Tapi cinta sama Nabi. Setiap tahun kita peringati Maulid, bahkan tak sekali. Pokok mulai dari bulan Maulid itu Maulid aja, masjid sono, masjid sini, semua masjid saut-sautan. Pertanyaan pertama, mengapa Bapak Ibu memperingati Maulid Nabi? Itu alasan pertama. Yang bisa jawab silahkan. Mencintai Rasulullah. Satu. Yang kedua, ini mic memang enak nih, memperingati hari lahirnya Nabi. Ngapain memperingati lahirnya Nabi? Biar ngapa nek? Mau ngapain kita memperingati kelahiran Nabi? Mau ngapain? Biar ingat. Betul, namanya aja memperingati. Kalau memerdekakan ya merdeka lah. Yang ketiga, ngapain kita memperingati Maulid Nabi? Apa Bu? Tradisi. Itu dia yang ketiga, itu yang paling penting itu. Apa tradisinya? Makan-makan. Yang keempat, apa alasan kita memperingati Maulid Nabi? Itu yang belakang yang saut tuh. Apa Bu? Mengapa kita memperingati Maulid Nabi yang keempat? Tadi sudah Bapak tadi yang ketiga. 1, 2, 3 sudah. Sekarang yang keempat. Assalamualaikum. Mengapa memperingati Maulid Nabi? Bu. Oh Ibu. Ngapain memperingati Maulid Nabi? Supaya mendapatkan syafaat. Itu yang keempat. Yang kelima, banyak kali lah. Banyak aja terus Ustaz nih. Baik. Nah sekarang saya ingatin Bapak Ibu, kita belajar sama-sama. Mengapa Rasulullah cuma diberikan kebebasan dan cuma diberikan kebebasan untuk memberikan syafaat. Tapi Nabi tak memberikan hidayah. Tapi Nabi memberikan syafaat. Dalam Al-Quran Allah kata begini, innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kata Allah, Muhammad, hidayah bukan urusan ente, bukan urusanmu. Urusan hidayah itu urusan aku, kata Allah.
Ketika paman Nabi di akhir hayatnya tak bisa mendapatkan hidayah, tapi justru kata Allah, innaka lan tahdi man ahbabta. Nabi diperingatin. Harapan Nabi, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Tapi tak bisa. Nih saya kasih tahu. Satu ketika ada seorang profesor laki-laki ingin berangkat ke Amerika. Dalam perjalanan di pesawat itu, profesor ini duduk dengan seorang perempuan berjilbab rapi. Duduk. Ternyata Kenapa, Bu? Suara tak dengar belakang? Saya pindah ke belakang. Oke. Tenang, kalau ras terkuat di muka bumi ini agak beda sedikit. Ini ras terkuat di muka bumi. Nah, kita pinggirkan mic-nya biar tak story. Baik. Nah, itu dia tuh. Menghadap kemana ledaknya gini ya. Mereng tak sedap. Baik. Aman? Geser sedikit lagi, Kak. Ambil sini, awas. Bantu. Baik, aman. Tak apa-apa. Indahnya kebersamaan. Basah sama-sama. Tak apa. Hati-hati HP tapi. HP hati-hati. Takut kena. Dah, Bu? Lanjut? Baik. Jadi seorang profesor tadi duduk di samping perempuan. Perempuan itu berjilbab. Ternyata perempuan itu hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran 30 juz. Paham sejarah risalah kenabian. Hafal hadis Riyadus Salihin, Sahih Al-Bukhari, wa Sahih Muslim. Alhamdulillah. Hafal, Pak, perempuan. Coba bayangkan. Laki-laki belum tentu hafal, tapi perempuan. Profesor tadi bangga sekali dia. Berdiskusi panjang lebar tentang sejarah Islam, perempuan tuh sambung. Berbicara tentang hadis Nabi, perempuan tuh sambung. Berbicara tentang Islam dan Al-Quran, perempuan tuh sambung. Bahagia sekali hati profesor. Tiba-tiba pesawat landing. Ketika mengambil bagasi di kabin, keluar tanda ini. Maksudnya paham? Keluar tanda dari sini. Menangis profesor tadi. Apa yang keluar tandanya nih? Menangis. Profesor tadi menangis. Ternyata yang hafal Quran, yang paham Al-Quran, yang mengerti sejarah Nabi, paham hadis, bukan Islam. Non-Muslim. Kafir. Coba bayangkan. Apa kata Nabi? Apa kata profesor tadi? Menangis profesor tadi. Perempuan tadi bilang begini. Kata perempuan tadi, kalau kita ditakdirkan untuk bertemu, saya akan ceritakan. Dilalah, kata orang Jawa, kebetulan hotelnya sama, nginap di Amerika itu. Di New York itu. Hotelnya sama, acaranya sama. Kemudian bertemu di lobi. Apa kata perempuan tadi? Innaka lan tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Apa kata perempuan tadi? Dia hafal Quran, bukan Muslim, kafir dia. Tapi dia yang mengatakan kepada profesor tadi, hidayah bukan urusanmu, urusan Allah. Coba, yang ngomong non-Muslim. Coba bayangkan yang ngomong non-Muslim, bukan Muslim yang berbicara. Artinya hidayah itu urusan Allah. Tapi hidayah itu perlu dikejar atau tidak? Perlu. Masalah Allah memberikan hidayah atau tidak itu urusan Allah. Tapi ada orang masuk Islam tanpa harus mengejar hidayah. Ada orang yang memang mengejar hidayah. Kita ambil contoh. Mu'allaf Ustadz Felix Shaw mengejar Islam dengan mempelajari sejarah Islam, masuk Islam. Tapi ada yang tidak masuk, ada yang tidak mengejar Islam tapi masuk Islam.
Nih Bapak Ibu, yang perlu kita pelajari poin ini. Coba bayangkan. Antar dulu. Tenang. Taruh jadi tengah sini dah. Tuh. Ditolong nih. Bagi apa-apa Wak. Baik. Nah, sip. Kita lanjut. Baik. Ternyata ada seorang pemuda bernama Peter itu. Ada Peter, dia orang orientalis dia. Masuk Islam karena akhlak seorang pemuda muslim. Dia caci maki Nabi, dia caci maki Islam. Ketika dirampok, yang menolong dia umat muslim. Apa kata Peter? Kenapa kau bantu aku? Kau muslim, kenapa kau bantu? Jawabannya sederhana. Apa kata Peter? Apa kata orang pemuda muslim tadi? Kami tak diajarkan membenci. Kami tak diajarkan mencela. Kami diajarkan untuk saling membantu tanpa harus melihat ras, tanpa harus melihat suku, tanpa harus melihat agama. Apa yang terjadi? Peter tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Uniknya ada umat muslim dengan kebaikan Islam dan akhlak yang mulia baginda Nabi justru masuk murtad, keluar daripada Islam. Itu kira-kira yang sehat siapa? Yang tidak sehat itu. Tapi kan agama pilihan, bukan pilihan. Bapak Ibu, agama bukan pilihan. Dalam undang-undang kita memang agama itu pilihan. Setiap orang berhak memeluk agama masing-masing yang mereka sukai, mereka imani dan percaya. Betul, itu undang-undang. Tapi dalam Islam, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah fataran nas 'alaih. Jadi Bapak Ibu, kita nih berislam nih sudah wajib. Memang fitrah kita itu. Memang fitrah kita. Tapi ketika dia keluar daripada Islam, dia tak lagi sedang berada dalam fitrah yang sesungguhnya. Dia dah keluar dari fitrah dia. Itu namanya fitrah beragama. Apa fitrahnya? Innad dina indallahil wajib diimani. Agama yang paling baik itu cuma satu. Apa itu? Baik, sekarang muncul orang bilang begini. Bukan persoalan agama Islam itu yang terbaik. Memang Islam itu agama baik. Di antara agama-agama yang lain yang lebih baik. Betul apa salah kalimat itu? Betul? Islam ini agama yang baik di antara agama-agama yang lebih baik. Betul apa salah? Jelas salahnya. Tak ada agama yang lebih baik selain daripada ibu, bapak wajib mengimani kalimat ini. Innad dina indallahil. Kalau ibu ragu berarti keluar daripada Islam. Kafir. Kafir. Jadi banyak manusia terjebak dalam kekafiran itu hanya karena persoalan sepele tadi. Ini saya kasih tahu sama Bapak Ibu, saya tanya. Bukan persoalan benar atau salahnya cerita di dalam Al-Quran, tapi bagaimana cara kita mengamalkan ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Betul apa salah? Betul apa salah? Bukan persoalan benar atau salahnya cerita di dalam Al-Quran, tapi bagaimana cara kita mengamalkan ayat-ayat dan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Betul apa salah? Betul? Salah. Nah, tuh semuanya masa kafir semua. Kita sudah lama-lama nih. Bapak, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang berbahagia. Cerita di dalam Al-Quran tak ada yang salah. Itu betul semua. Saya tanya. Nak, belajar kau nak. Kalau kau tak belajar bodoh. Betul apa salah? Betul apa salah? Jangan ragu-ragu kalau mau bilang betul-betul aja. Kalau salah, salah. Salah betul Pak? Kalau kau tak belajar bodoh. Bingung semua kan mau jawab salah takut, tak jawab salah takut. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perhatikan kalimat sederhana. Kalimat ini sederhana betul. Kalau kau tak minum obat, kau nanti tak sehat. Dalam dua kalimat ini Pak, kita sedang menghilangkan kekuasaan Allah. Kita tak sertakan Allah dalam hidup kita nih.
Ibu-ibu, satu amalan yang wajib ibu-ibu pegang. Wajib. Bagi saya katakan wajib. Kenapa? Kata Allah dalam Al-Quran, Sammillaha. Kata Nabi, Sammillaha. Usahakan dalam setiap perbuatan kita menghadirkan Allah dengan mengucapkan kalimat Bismillah. Ini satu amal pertama yang harus Bapak Ibu pegang. Bismillah. Aku sedang mencuri. Bismillah. Oh, itu tak boleh. Tak boleh. Kalimat itu tak boleh. Itu jangan. Tapi menghadirkan bismillah dalam kegiatan apapun Pak, wajib. Karena kalau Bapak Ibu keluar dari rumah ke sini tadi, tidak bismillah, mati tengah jalan, kata Allah, bukan untuk aku, dia untuk cari makanan itu. Paham sampai di sini Bapak Ibu? Jadi hadirkan Allah, itu kunci hidayah. Hidayah kita nih biar bisa istiqamah, kita bertahan Pak. Ada orang muslim keluar daripada Islam karena tak suka dengan Islam itu sendiri. Apa sebab? Karena terlalu banyak bermaksiat. Meskipun hidayah urusan Allah. Kita maulid Nabi setiap waktu, tangan kita jalan mencuri. Kita maulid Nabi 1 bulan penuh, kita terus maulid, tapi kaki kita melangkah ke tempat maksiat. Pertanyaannya yang kita cari dalam maulidnya apa? Apa Pak? Syafaat Rasulullah. Karena kami ini bejat, karena kami ini maksiat Ustaz, makanya kami cari syafaat. Betul, cari syafaat tapi ada usaha. Apa usahanya? Bukan ke tempat maksiat. Menghadiri maulid Nabi. Setelah menghadiri maulid Nabi, mengamalkan. Ada 3 kunci peradaban Islam itu. Ilmu, amal, iman, ilmu, amal. Kita berilmu, oke. Kita beriman, iya. Ngamalin nggak? Ibu-ibu ngamalin nggak tuh? Insya Allah, sikit-sikit naik tangga. Ingat ya Bu, Pak, semakin tinggi keimanan seseorang, semakin tinggi tingkat setan yang menghasut. Semakin tinggi pohon, semakin kencang angin. Itu kan peribahasa. Tapi semakin tinggi keimanan seseorang, setannya tunduk. Gantian iblis. Iblisnya yang menghasut Pak, iblis. Ini saya kasih contoh. Bapak Ibu berhasil, ini khusus bapak-bapak. Berhasil 40 hari, sholat 5 waktu di masjid. Terbebas dari kemunafikan. Setan tidak lagi mengganggu. Yang naik tingkat, kata iblis, giliran aku sekarang. Kata dia. Coba bayangkan. 40 hari seorang laki-laki berhasil bertahan dia di masjid 40 hari, sholat 5 waktu di masjid, terbebas dari kemunafikan. Tapi ingat, naik tingkat, iblisnya yang naik, bukan setan lagi. Kata iblis, tenang, aku pakai cara yang lain, kata dia. Apa cara yang lain? Dihasutnya bininya. Bang, janganlah ke masjid, aku takut. Udah deh, tenang. Ada Allah. Kalau itu mantap tuh. Bang, aku takut bang. Udah dek, tenang. Ada Allah. Kalau abang pergi juga, minta cerai aku. Antara dek, yalah, abang tunggu sini. Tak jadi ke masjid. Kena ancam sama bini deh. Nah, ini Bapak Ibu, ini saya sampaikan satu hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, di akhir zaman tuh ada fitnah yang paling dahsyat itu. Tenang Ibu, tenang. Fitnah yang paling dahsyat itu kata Nabi di akhir zaman ada 2. Satu fitnah dunia, yang kedua fitnah wanita. Betul-betul fitnah itu betul-betul dahsyat. Sekarang saya tanya, banyak enggak orang selingkuh sekarang? Tenang ibu-ibu, tenang. Nggak usah pakai emosi ngomongnya. Ini karena ada bapak-bapak sedikit aja nih. Kalau sempat bapak-bapak banyak, tidak, kata bapak-bapak itu. Terima deh kan. Kata Nabi dalam hadisnya begini, la taqumus sa'ah hatta yuti'u imra'atahu. Tak akan terjadi hari kiamat sampai laki-laki itu akan taat kepada istri dia, wa akali walidayhi, dan dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Dek, abang nak ngasih ibu duit. Abang penting siapa? Ibu abang atau aku? Alamak, kalau begini susah. Harusnya laki-laki punya pendirian. Aku lebih penting ibuku daripada dirimu, dek. Begilah. Kalau ada yang begitu, itu berani berarti laki-laki itu. Kalau tak berani, agak khawatir awak sedikit.
Ini fitnah perempuan, Bu. Fitnah perempuan akhir zaman. Itu yang ngomong bukan saya, Nabi. Kata Nabi, kelak banyak perempuan yang mengantarkan suaminya durhaka kepada kedua orang tuanya. Na'udzubillah. Ibu-ibu yang di sini tidak seperti itu. Yang di sini ya, entah kalau di luar tak tahu lah. Tapi insya Allah enggak. Apa kata Nabi? Banyak mereka yang disebabkan karena fitnah wanita. Bahkan dikatakan oleh Nabi dalam riwayat yang lain itu, kata Nabi, perempuan itu dan laki-laki kelak di akhir zaman banyak yang berselingkuh. Sekalipun sudah punya suami ataupun punya istri. Apa penyebab mereka selingkuh? Ada dua. Yang paling besar, satu, harta. Yang kedua, perhatian. Jadi besok kalau ada laki-laki perhatian sama ibu, tolak, aku udah punya laki. Harus begitu, Bu, harus. Dan bapak-bapak juga begitu, aku udah punya bini. Tak usah kau perhatian sama aku, perhatian sama bini lah. Tapi aku nih bini kau, Pak. Oh iya, itu baru pas. Kalau bini awak yang perhatian memang harus begitu. Tapi itu fitnah, Pak. Kembali kepada poin tadi. Kata Nabi, itu masalah kita sekarang. Sehingga kita kembalikan kepada poinnya, Pak. Nilai-nilai Islam ini sempurna, Pak. Sangat sempurna, Pak. Melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita harus memperingati Nabi? Oke, syafaat, iya benar. Kita memang pengen syafaatnya, Pak. Kita bejat, kita maksiat, kita pelaku kemungkaran. Karena itu kita berharap syafaatnya Rasulullah. Tapi syafaatnya Rasulullah tidak bisa kita dapat dengan tangan cuman begini doang, tidak bisa. Bagaimana cara kita mendapatkan? Kita harus punya usaha amaliyah yang harus kita lakukan. Apa itu? Perbanyak mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak salawat dan mengikuti ittiba'un Nabi. Ada seorang penyair mengatakan begini, ya man nahnu aula bihubbihi ba'dillah fa ittiba'u sunnatihi wajibun alaih. Apa kata dia? Siapa yang paling layak kami cintai, yang lebih baik kami cintai setelah Allah? Rasulullah. Kemudian fa'ittiba'uhu, dan mengikuti sunnah-sunnahnya wajib bagi kami. Ini kita cuma ikut maulidnya, tapi tidak ikut sunnahnya. Masuk ke dalam masjid kaki kanan, kita kaki kiri. Pakai doa, kita diam. Tak hafal Ustaz. Itu masalah kita sekarang. Seorang orientalis, bukan muslim, Kristen, ateis, tidak punya agama dia. Justru lebih hafal daripada kita tentang doa-doa. Coba bayangkan, nggak malu kita mengatasnamakan kami cinta Rasulullah, tapi lisannya tak sama seperti Nabi. Kami cinta baginda Nabi Muhammad SAW, makan tangan kiri, makan minum tangan kiri sambil berdiri pula. Jangan tersinggung. Kalau tersinggung berarti pelaku. Kan begitu, Pak? Harus begitu. Masuk kamar mandi biasa. Mana kamar mandi? Ya, masuk. Tidak ada doanya. Di mana kita mengatakan kita ittiba'un Nabi? Kami mengikuti Nabi dalam maulid aja, Ustaz. Nah, itu masalahnya di situ. Masih mending kita mengikutinya. Ada perbuatan yang lebih berbahaya dalam perayaan-perayaan yang kita lakukan. At-tabzir. Apa itu, Bu? Mubazir. Ini saya ingatin, Pak. Mohon maaf Bapak Ibu. Ini sengaja saya ingatkan. Di mana-mana saya ingatkan. Di mana-mana perayaan apapun yang kita lakukan, lihat berapa banyak tabzir yang kita lakukan. Air minumnya tidak habis sampai selesai. Mubazir. Sederhana tapi mohon maaf tidak mencontohi Nabi. Makanan yang kita makan karena tak enak tak jadi, ditinggalkan. Siapa yang nak makan sisa kita? Kalau ada orang yang mau makan sisa kita, alhamdulillah, selamat kita, Pak. Salah satu bentuk kemungkaran yang terjadi dalam bentuk pengingkaran kepada Allah dan nikmatnya, kita tabzir. Coba bayangkan. Masih banyak manusia-manusia di sana. Tengok Palestina tuh, berapa susahnya mereka makan. Kita bagi-bagi dan mubazir dan buang-buang, Pak. Tak mau kita melihat demikian. Yang harus kita tanam. Bayangkan, sunnah Nabi tak jauh dari rumah kita. Di dalam rumah kita sendiri. Bangun tidur kita doa. Sebelum berdoa kita bersihkan muka, baru kita kemudian berdoa.
Sunnah Nabi, sunnah. Kadang kita tidur telentang gitu ya. Nabi begitu gak tidur? Tidak. Perlu kita contoh sangat. Kita mencontohi Nabi kah? Belum tentu. Maka ini poin penting daripada maulid, zikra maulidir rasul. Ini tujuan kita memperingati maulid Nabi. Bukan hanya sekedar maulid, tapi bagaimana menumbuhkan semangat untuk menumbuhkan akhlak mulia Nabi. Dan menghidupkan cinta dan sunnah Nabi. Tapi bukan sunnah poligami kan Ustaz, bukan. Tenang aja, tenang. Tenang ibu-ibu, aman tuh. Kan perang ras terkuat di muka bumi sekarang nih ibu-ibu. Coba bayangkan. Di mana letaknya Pak? Di mana letak salah kita sekarang? Inggris negaranya bukan negara muslim. Tapi di Inggris hari ini karakteristik kenabian tercantum dan terlihat dengan baik. Kenapa demikian? Kenapa mereka bisa begitu? Karena mereka mempelajari Pak, sirah nabawiyah, syama'il Muhammadiyah. Mereka tahu Pak bagaimana harus berkasih sayang, bagaimana apa yang telah diajarkan Nabi selesai Pak. Mike Tyson, pernah dengar petinju ulung dunia? Siapa namanya? Mike Tyson, petinju ulung. Ditanya Pak, apa kata tukang wawancara nih, bagaimana menurutmu hidup yang sehat? Dijawab, sederhana jawabannya. Apa kata dia? Pelajari model hidup baginda Nabi, selesai. Dah paling sehat di muka bumi ini, kata dia. Sekarang kita makan selagi lantak-lantak. Udah kenyang belum? Belum. Belum habis 5 piring lagi makan terus. Rakus namanya itu. Apa kata Van Damme? Van Damme itu aktor Bollywood yang terkenal. Entah Bollywood, entah Hollywood, terserah lah pokoknya. Yang jelas aktor terbaik. Van Damme namanya. Ini bapak-bapak pernah nonton film itu kalau orang barat itu. Apa kata Van Damme? Ketika ditanya dalam 2 aktor tersebut, bagaimana pandanganmu tentang kehidupan, bagaimana caranya hidup sehat? Dijawab Pak sama dia, dijawab. Pelajari bagaimana hidupnya Rasulullah Muhammad, sang pembawa risalah. Hidupnya dah sehat. Orang sekarang kalau tidak makan pizza lidahnya gatal. Orang zaman dulu dicari Pak, mana akar-akar kayu itu yang diminum. Tak ada penyakit jantung, justru yang sakit-sakitnya makan pizza itu. Bukan jantung lagi, semua penyakit masuk, komplikasi, besok mati dia. Coba bayangkan. Tapi orang-orang yang makan makanan yang mohon maaf, ada disebutkan Nabi, ada Pak. Madu, buah, tin yang tidak disukai oleh anak-anak zaman sekarang. Perhatikan, suka anak mereka dengan hal-hal begitu? Nggak suka. Kalau kami nggak minum Starbucks, nggak yes. Dah Starbucks pula. Orang tua kita zaman dulu kopinya pahit, ternyata sehat. Orang sekarang kalau nggak pakai gula hancur, nggak mau minum. Karena ujung-ujungnya penyakit. Umur 25 tahun penyakit gula. Umur 28 tahun sakit pinggang. Umur 30 mati. Rupanya kanker, jantungan, liver, pokoknya semua penyakit lah. Tapi perlu Bapak Ibu pahami, begitulah cara Nabi mengajarkan kepada kita hidup yang sehat. Makanya Allah sebut dalam Al-Quran, kata Allah dalam Al-Quran, hei manusia, makanlah yang halal lagi sehat. Manusia, ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Yang halal lagi baik. Sekarang saya tanya, banyak enggak yang halal tapi tak baik? Indomie halal enggak? Baik enggak? Ajinomoto halal tak? Baik tak? Bener nih. Pizza Hut halal apa tidak? Baik tak? Starbucks baik tak? Pokoknya banyak yang tak baik. Tapi kan kita minum, kita makan sesekali seumur hidup. Itu lain cerita. Tapi kita makan kok Pak, kita makan begitu. Tapi apa kata Allah kepada orang beriman? Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Nabi yang mencontohkan demikian. Minum jahe rasanya sedap, anak sekarang tak mau. Coba kasih. Coba kalau nggak percaya. Nah, minum jahe ini sehat. Nggak lama, cukup minum extra jos sajalah. Ini masalah kita sekarang. Kita mengagungkan baginda Nabi, tapi kita tak berhidup seperti hidupnya baginda Nabi. Baik dalam cara makanan, pendidikan, gaya hidup, apa tak lagi gaya hidup sekarang. Ini khusus perempuan nih. Baik-baiklah Pak. Baik-baiklah Pak. Baik-baiklah Bu.
Gaya hidup manusia sekarang ini tinggi, gengsinya oke. Kalau nggak pakai tas branded, merasa tersingkirkan. Apa namanya nih? FOMO, fear of missing out. Agak gaul sedikit bahasa Inggris. Fear of missing out. Kalau nggak ikut tren, nggak gaul. Itu namanya fear of missing out namanya. Kalau tetangga beli mobil, dia ikut. Kalau tetangga beli, tas itu lagi branded, lagi oke. Beli semua, Pak. Jadi semua tasnya sama gitu. Kalau enggak beli, dia ketinggalan, merasa khawatir dia. Penyakit manusia sekarang. Coba bayangkan. Apakah begitu cara Nabi mengajarkan kita? Enggak. Yang itu yang harus kita pelajari. Apa kata Dr. Zaidul Akbar? Itu resep hidup sehat itu sudah disampaikan sama beliau semua. Bangun, tidur setelah Isya. Meskipun paling lama jam 10 lah. Kemudian ngantuk kan? Jam 10 tidur. Bangun jam 3 atau setengah 4. Ya Allah, enaknya bukan main. Hidup enak, sehat. Mandi langsung segar. Kalau mandi itu hilang penyakit-penyakit yang lain itu hilang. Rematik pun hilang. Cuma masalahnya, siapa yang mau jam setengah 3 itu mandi? Nggak ada. Kecuali dia berangkat umroh, baru dia mau. Ayolah kami pergi. Berangkat umroh dia, programnya adalah bangun tengah malam mandi dia. Kalau sampai rumah hilang semua. Tahajud pun hilang, sholat subuh pun hilang kali. Coba bayangkan. Apa masalah kita sekarang? Masalah kita sekarang adalah kita yang tak pede dengan keislaman kita. Kita yang tak pede dengan sunnah Nabi kita. Kita yang tak pede dengan gaya hidup Nabi. Kita yang tidak pede dengan apa yang dibuat oleh Nabi kita. Tapi setiap tahun kita peringati. Ini yang kemudian penting untuk kita. Syafaat benar. Syafaat kita bisa dapatkan kalau seandainya kita betul-betul menjalankan dan ada usaha mencintai Nabi. Ini yang paling penting, Pak. Tapi Ustaz, aku bersolawat tiap hari, Ustaz. Bagus. Tapi dalam bersolawat itu, Ustaz, mohon maaf, kadang aku juga berbuat dosa, Pak Ustaz. Ya kalau khilaf, tobat. Tapi setelah tobat, aku maksiat lebih baik daripada tidak sama sekali. Benar. Amalan kedua yang harus, tadi pertama sudah ya, bismillah. Yang kedua, yang harus Bapak Ibu miliki dan pegang. Apa itu? Jangan pernah keringkan mulut ini dengan bersolawat. Jangan pernah kering. Paling tidak setiap sholat 5 waktu kita punya kesempatan bersolawat. Allahumma salli ala. Berapa menit kita punya waktu untuk mengucapkan hal demikian? Sekarang saya tanya, lebih banyak mana? Lebih banyak gibah atau bersolawat? Mak, sepakatlah semua itu. Tenang, Mbak ibu-ibu, tenang. Ibu-ibu sudah ada kawan sekarang. Yang rajin gibah itu nak perempuan aja sekarang. Laki-laki pun gitu. Asal kumpul warung kopi. Asal aja cerita habis. Pokok semua habis dari A sampai Z. Masuk semua. Tenang Bu, tenang. Jadi yang kedua, amal yang paling penting untuk kita buat. Saya punya cerita ibu-ibu. Mungkin tadi ada yang datang, mungkin terulang 2 kali, tak apa-apa lah. Jadi Bu, saya punya adik. Mau berangkat dari Jogja ke Riau. Dari Jogja ke Riau, pesawatnya jam 11.15. Dia masih di tempat jam 11 tepat. Jarak tempuhnya 30 menit. Secara logika, kira-kira sampai enggak? Secara akal, enggak akan sampai, Pak. Enggak akan sampai. Akhirnya mobil kami tinggalkan di pinggir jalan. Saya naik motor, saya yang bonceng, Pak. Saya bilang sama adik saya, cepat aja ya. Nah, kita break sebentar Bu. Nanti kita lanjut, habis itu kita jawab azan dulu. Baik, kita lanjut. Tadi sampai mana Bu? Cerita. Ya, kita lanjut. Jadi Bapak Ibu, kalau pikir pakai akal, tidak sampai. Saya bilang sama adik saya begini, pokoknya selawat aja sepanjang jalan, tidak usah ngomong yang lain. Dan saya udah khawatir Pak, kalau saya agak ragu sedikit kan, karena memang udah nggak mungkin sampai nih. Tapi Bismillah aja lah kita coba, Bismillah aja selawat. Jangan pernah bicara apapun. Sepanjang jalan dia tak pernah bercerita. Sepanjang jalan yang diucapkan cuma selawat. Apa yang terjadi? Sampai di tempat, dia telepon langsung, Bang, alhamdulillah pesawatnya delay. Coba bayangkan, itu bukan kuasa kita Pak, kuasa Allah. Tapi dengan perantara amal saleh. Nih amal yang ketiga. Amal yang ketiga harus Bapak Ibu pegang. Apa yang ketiga tuh? Perbanyak berdoa dengan wasilah amal baik. Kita ambil contoh.
Bapak Ibu, setelah melakukan kebaikan, berdoalah kepada Allah. Ya Allah, kalau engkau anggap yang aku perbuat ini baik menurutmu, maka kabulkanlah doaku. Insya Allah, Allah kabulkan. Itu namanya berdoa melalui amal soleh, wasilah amal soleh. Bolehkah? Sangat dibenarkan. Sangat dibenarkan berdoa melalui wasilah amal soleh. Sering-sering buat begitu. Tapi kalau ternyata kita beramal soleh hanya untuk itu, ya jangan salah niat. Niat kita baik. Tadi kan kita dalam berjanji itu disebutkan ikhlasun niyah. Harus baik. Itu yang ketiga. Jadi Bapak Ibu, salawat. Perbanyak mengucap salawat. Pokoknya usahakan. Daripada kita banyak begibah, menghapus dosa. Menghapus pahala. Nanti kita sampaikan. Salah satu di antara 6 perkara yang merusak amal ibadah. Ada 6. Satu di antaranya yang banyak menggibah orang lain dalam arti zalim. Itu habis amal ibadahnya tuh. Bayangkan. Ada yang kedua Ustaz, ada yang tak sholat-sholat. Maulid Nabi jalan, sholat tidak. Ini masalah nih. Maulid Nabi jalan, sholat. Ini saya cerita sama ibu-ibu, bapak-bapak. Kemarin kami acara Isra Mi'raj. Di Pekanbaru ya? Tahun baru. Nah, kami acara tahun baru. Ketika acara, sebelum acara sholat isya, acara setelah isya, yang datang sholat ke masjid satu sop tak sampai. Pas acara tahun baru, Masya Allah, sebanyak-banyaknya manusia, masjid pun tak cukup. Saya bilang, kemana manusia-manusia ini tadi? Ini goib atau beneran? Ternyata kita lebih senang dengan acara ketimbang berkomunikasi dengan Allah. Tapi kan lebih baik daripada tidak sama sekali pusat. Mungkin. Tapi ibadah yang kita perbuat kalau kita tak salat. Kata Nabi, orang yang tidak salat kafir. Kafir di sini menghapus amal ibadah dia. Jadi sayang, pahala Maulid Nabi yang kita dapat ini dengan kesunahan Nabi ini ternyata terhapus sia-sia karena kita sengaja meninggalkan sholat. Aku sengaja pusat karena aku lagi datang halangan, tak usah disebut. Kami juga paham kalau itu. Kecuali yang buat itu bapak-bapak. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Baik. Ini poin penting. Nah, kembali kepada poin tadi. Mengapa kita memperingati Maulid Nabi? Tadi sudah disampaikan syafaat sudah. Ternyata ada yang perlu kita perbuat hari ini. Ini saya sampaikan dalam bentuk khusus untuk perempuan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kita perlu hari ini revolusi akhlak. Kita perlu memperbaiki akhlak kita. Melalui kecintaan kita kepada Nabi. Kita ngaku cinta Nabi tapi akhlak kita bobrok. Kita ngaku cinta Nabi tapi akhlak kita tidak benar. Oke, kita memang orangnya jahat, tapi setidaknya kita punya usaha untuk memperbaiki. Kita cinta sama Nabi. Bayangkan Bu, ada Nuaiman namanya. Nuaiman itu pemabuk yang selalu buat Nabi kesal tapi Nabi tersenyum. Kesal bagi para sahabat Nabi, tapi Nabi selalu tersenyum. Sampai Nabi bilang, Nuaiman itu kelak di surga bersama saya. Yang bisa membuat aku tersenyum cuma satu Nuaiman. Tapi tahu enggak Bapak Ibu kerjaannya apa? Muslim dia, tapi mabuk-mabukan. Apa kata Nabi satu ketika dicaci, dimaki oleh sahabat Nabi? Apa kata sahabat Nabi? Kau dekat dengan Rasulullah, tapi kau masih mabuk juga. Datang Nabi, Pak. Apa kata Nabi? Yang mencela Nuaiman, mencela diriku, kata dia. Begitu sayangnya Nabi dengan Nuaiman. Artinya, sejahat apapun kita ini manusia, Nabi pasti sayang dengan kita. Hanya saja kita harus punya usaha untuk menggapai syafaat itu. Kita mengharapkan, ya Allah, berikan kami syafaat Rasulullah. Lisan kita ini tak pernah mengucapkan selawat. Kita berharap syafaat Nabi, tapi kita tak pernah mengikuti ittiba sunnah Nabi. Tak pernah kita ikuti sunnah Nabi. Bagaimana Nabi mau kasih? Logika sederhana, orang tua kita durhakai terus. Orang tua mau ngasih pun berat hati. Karena dia anak kita saja dikasih. Kalau tidak mungkin tak dikasih-kasihnya sudah. Sampai sini paham Pak? Begitu logika sederhana kita. Maka Bapak Ibu, dari permasalahan yang kita alami, baik dari sisi perempuan dan laki-laki, hari ini begitu mudah Pak, carut marut akhlak kita sekarang. Ada anak yang memukul orang tuanya. Kita butuh akhlak itu yang baik dari baginda Nabi. Refleksi Maulid Nabi seperti inilah momen terpenting bagi kita untuk mengatakan kepada anak-anak kita, kepada istri-istri kita, kepada suami-suami kita, ini loh contohnya istri yang baik,
Ini loh contoh suami yang baik yang disampaikan oleh baginda Nabi. Itu yang kita pelajari. Kita maulid Nabi tapi kita membangkang kepada suami. Apa guna maulid Nabi kita? Ustaz, kami maulid Nabi dalam terus, alhamdulillah. Tapi besok pagi dia cerai sama suaminya. Na'udzubillah, semua ada cerita nyata, Pak. Datang ke Masjidil Haram, datang ke Masjid Nabawi, berdoa panjang lebar. Dalam kondisi seperti itu mereka bercerai dengan suaminya. Na'udzubillah. Artinya apa? Apa artinya? Barengi keburukan kita dengan kebaikan. Kata Allah dalam Al-Quran, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Dalam hadis Nabi, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kita perlu membarengi keburukan kita dengan kebaikan. Apa artinya? Proses menuju kebaikan itu ada jalannya. Meskipun kita ini mohon maaf pemabuk, mohon maaf pejudi, tapi kita ada membawa kebaikan. Maka ada bahasa orang begini, ndak apa-apa kau bejat nak, yang penting kau jangan tinggalkan sholat. Sebenarnya salah itu kata-katanya. Nah, karena dia nggak apa-apa tadi kan. Kau bejat nak, yang jangan pernah tinggalkan sholat. Itu harusnya begitu. Ndak apa-apa kau main judi nak, yang penting kau jangan tinggalkan sholat. Ya jadi nggak apa-apa dia main judi akhirnya kan. Ini kalimat yang sering kita sampaikan kepada, ndak apa-apa nak kau main judi, ndak apa-apa yang penting kau sholat. Astagfirullahaladzim. Ini kalimat kayak gini diganti nih. Jangan sampaikan begitu lagi. Nak, ndak apa-apa kau pergi ke kafe-kafe itu nak, yang penting kau sholat. Itu salah betul, salah kaprah itu. Nak, jangan pergi, jangan main judi, yang penting kau sholat. Nah itu kan lebih baik lagi. Tapi kalaupun dia melakukan begitu, jangan dikasih normalisasi. Jangan dimaklumkan dia berjudi. Nggak apa-apa lah nak kau judi. Nggak apa-apa pula lagi. Ini nak duit. Kalau kurang duit minta sama mama tadi. Penting kau sholat. Astagfirullahaladzim. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi poin penting kita di situ. Nah, ini poin penting mengapa kita harus memperingati Maulid Nabi. Bapak Ibu, di tengah kita hari ini banyak orang yang nggak suka dengan kita. Kenapa mereka nggak suka? Karena kita menghidupkan nilai-nilai keislaman dan rasa cinta kepada agama, kepada Allah, kepada Rasulullah. Mereka tidak suka. Kenapa mereka tidak suka? Karena kalau kita banyak yang cinta kepada Nabi, akan banyak orang yang berubah akhlaknya dari nggak benar jadi benar. Itu yang tidak disukai mereka. Kita penting maulid Nabi. Banyak orang yang menipu sejarah Nabi, banyak. Apa mereka kata? Muhammad tuh penipu, perusak. Pokoknya banyak cerita tentang Nabi, Pak. Tapi apa kata kita? Dengan memperingati Maulid Nabi ini, kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Itu pentingnya Maulid Nabi. Bukan hanya sekedar mencari syafaat, bukan. Tapi bayangkan siapa yang sangka dengan hal-hal seperti ini, mohon maaf. Ibu-ibu, bapak-bapak berhak berhak memberikan syafaat kepada saudara dia. Besok misalkan Kak Lina, oh ternyata Ustadz Ridwan tak ada dalam surga. Ya Allah, dulu beliau datang ke Teluk Pinang memberikan tausiah. Masukkan dia ke surga, kami bersaksi dia orang baik. Misal, itu contoh aja, contoh. Jangan pula, tapi kalau beneran alhamdulillah kan gitu. Mungkin tidak seperti itu. Apa kata Nabi? Fal yukhallil man yukhallilu bidin. Kita berkawan itu sesuai dengan kondisi agama. Dan itu poin penting Pak, karena kita berhak memberikan syafaat satu saja. Kita punya satu syafaat untuk sahabat kita. Kita punya satu syafaat untuk saudara kita. Kita punya satu syafaat untuk saudara kita. Untuk orang tua kita, untuk anak kita, kita punya. Jadi kita harus bahagia. Nabi, kata Nabi begini. Tak apa Pak. Mudah-mudahan suara saya kuat. Apa kata Nabi? Aku bahagia ada orang yang tidak ketemu dengan diriku, tapi mereka mengucapkan namaku, kata Nabi. Siapa mereka? Kita. Tidak ketemu Nabi, tidak hidup di zaman Nabi, tapi apa yang kita miliki? Kita memiliki segalanya. Apa kata Nabi? Mereka berhak mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Itu Nabi kata syafaat. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jadi syafaat itu hanya diberikan kepada orang yang mohon maaf cinta kepada Nabi dengan pembuktian amal solehnya. Kalau tidak ada amal soleh mengaku cinta sama Nabi saja tapi tak ada amal solehnya, apa yang mau kita buktikan di hadapan Nabi? Sampai di sini bisa dipahami. Jadi apa yang harus kita tekankan?
pada amal yang keempat. Nah, ini amaliyah yang keempat Bapak Ibu. Amaliyah kita yang keempat adalah datangkan dan hadirkan di setiap keburukan yang kita lakukan ada kebaikan. Paling tidak penyeimbang. Kita bejat betul, tapi kita melakukan kebaikan. Kita ambil contoh. Seorang pemuda dijamin oleh Nabi masuk surga, tapi pelaku maksiat, pezinah dia. Mohon maaf, bukan pezinah. Peminum khamar dia, pemabuk dia, pejudi dia. Tapi seorang ulama dari Damaskus bermimpi bertemu Nabi 5 kali. Apa kata Nabi dalam mimpinya? Fulan ibn Fulan ahlul jannah. Coba bayangkan. Fulan ibn Fulan ahlul jannah. Apa kata Nabi? Datang ulama Damaskus tadi ke Saudi Arabia, bertemu dengan pemuda tersebut. Dia memang bejat, memang pemabuk, memang peminum khamar, memang pejudi. Tapi ternyata setengah daripada gaji dia gunakan untuk memberi makan anak yatim dan janda. Coba bayangkan, keburukan dia dibarengi dengan... Tapi jangan pula setelah ini aku lakukan keburukan, pasti aku... Nggak, itu salah tuh. Yang kayak gitu tuh yang nggak benar itu. Tapi kalau sudah sadar aja, nggak usah ikut-ikutkan pula kan gitu. Sampai di sini bisa dipahami. Itu yang keempat. Maka yang keempat ini Bapak Ibu poin terpenting bagi kita. Saya yakin tidak ada satupun di antara kita nih yang merasa suci, tidak ada. Siapa yang suci angkat tangan? Kecuali namanya suci. Tidak ada. Tapi kita yakin dengan keburukan yang kita buat, kita masih punya berpotensi melakukan kebaikan. Yang kebaikan inilah yang akan menghapus keburukan kita. Amin ya Rabbal. Itu yang kita harapkan. Apa kata Nabi? Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan yang kita lakukan akan bisa menghapus dosa-dosa keburukan kita. Itu yang harus kita baik. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dari 4 hal tadi, jadikan kebiasaan dalam kehidupan kita. Setidaknya setiap hari kita mengucapkan Bismillah. Yang kedua, basahi lisan kita dengan. Yang ketiga. Saya pun lupa. Apa nih? Pokoknya yang ketiga lah. Yang keempat. Apa tadi yang keempat? Keburukan diimbangi dengan setidaknya 3 itu yang tinggal. Nanti kalau 1 kita sampaikan lagi yang terakhir. Nanti mudah-mudahan di malam kalau nanti Bapak Ibu sampai ketemu lagi kita sampaikan yang ketiga. Lupa saya. Itu gara-gara semangat tak tentuara tuh. Semangat betul. Sampai di sini. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup? Cukup? Yakin? Ada yang mau nanya? Kalau tidak ada kita tutup dengan satu nasihat. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, kita tutup dengan satu nasihat. Apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Kata Nabi kepada seorang pemuda, kata Nabi dalam hadisnya begini. Ya gulam, la takhafanna min dhi sultan, fa inna sultani baqiyan, fa inna sultani mulanatun. Kata Allah dalam hadis qudsi, hei anak Bani Adam, jangan takut dengan orang-orang yang mempunyai singgasana. Jangan takut akan kehilangan kekuasaan. Jangan takut akan kekuasaan itu sendiri. Fa inna khazaini mulanatun. Sesungguhnya aku ini, kata Allah, yang paling memiliki penguasaan tersebut. Sesungguhnya kekuasaanku tidak akan pernah habis. Ya Bani Adam, la takhafanna min dhi sultan. Fa inna sultani baqiyan. Fa inna khazaini mulanatun. Apa kata Allah? Hei anak Bani Adam, jangan pernah takut dengan rezeki yang sedikit. Aku ini pembendaharaanku tak akan pernah habis. Minta kepadaku kata Allah. Ya Bani Adam, khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab. Aku suruh kalian ibadah, jangan main-main. Wa razaqtuka ar-rizqa fala tat'ab. Aku perintahkan kalian mencari rezeki. Jangan merasa capek. Karena semua sudah ketentuan Allah. Artinya apa? Dari 4 nasihat yang disampaikan. Yang pertama, Allah pemilik segalanya dan paling berkuasa. Artinya apa? Allah mampu melakukan apapun terhadap kita jika Allah berkehendak. Kata Allah, kun fa selesai. Miskinkan si fulan, miskin. Hancurkan rumah tangganya, hancur. Tidak perlu capek-capek Allah turun tangan sampai ke bawah, tidak perlu. Yang menghancurkan rumah tangga dia siapa? Dia sendiri. Kenapa? Karena mereka tak mau menjalankan perintah Allah dan Nabi-Nya. Yang kedua, banyak orang merasa dengan kemiskinan terhina. Tidak.
yang punya kemuliaan. Hina di dunia, mulia di hadapan Allah. Kalau bisa, mulia di hadapan Allah, mulia di dunia. Ini kita takut Pak dengan kemiskinan. Seolah-olah kita miskin, seolah-olah kita hina. Datang ke setiap manusia minta. Allah paling hinakan itu. Tidak akan Allah muliakan, tidak akan. Justru Allah hinakan. Kata Allah dalam hadis qudsi tadi, yang ketiga, wahai anak Bani Adam, aku ciptakan kalian untuk ibadah. Tidak usah main-main. Seriuslah dalam beribadah. Itu yang kita maksud yang tadi. Pahami dalam setiap ibadah yang kita lakukan punya arti penting bagi kehidupan kita. Ada yang bisa kita pegang. Yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Apa kata Allah dalam hadis qudsi tersebut? Aku berikan kalian rezeki. Aku perintahkan kalian bekerja. Jangan merasa capek. Terkhusus buat bapak-bapak. Yang kita lakukan Pak untuk anak dan istri kita. Mati kita di tengah jalan sedang mencari nafkah karena Allah. Mati kita syahid Pak. Mati kita syahid. Surga menanti kita Pak. Jadi tidak usah merasa capek. Memang itu tanggung jawab kita. Tapi ingat ibu-ibu, tidak usah ikut-ikutan. Suami aku tidak mau kerja, Ustaz, malas dia. Biar aku aja yang mencari rezeki untuk anak dan suami aku. Itu terbalik namanya. Dunia terbalik. Kadang suaminya sudah bersikeras, aku aja lah dek. Tidak usah lagi bang, biar aku aja. Nah itu pula gengsinya manusia sekarang nih. Maka dapat pula cerita dunia terbalik. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini tidak ya. Hargailah siapapun, termasuk setiap orang di antara kita punya peran masing-masing yang harus kita tempatkan pada tempatnya, dan saling menghargai dan menghormati adalah hal terbaik yang harus kita lakukan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan dengan ada refleksi cinta kepada Nabi ini menjadikan rumah tangga kita penuh berkah, menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang cinta kepada Nabi, yang sedikit demi sedikit kita menjadikan atau mengikuti sunnah Nabi. Amin ya Rabbal. Siap Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu? Oke, makan tangan kanan, bersyukur setiap waktu, masuk kamar mandi dengan doa, keluar dengan doa, kakinya apa, tidurnya bagaimana, salamnya seperti apa, hormatnya seperti apa, tutur katanya bagaimana, semua sudah disampaikan oleh Nabi, tinggal kita mengikuti. Insya Allah bermanfaat dan berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.